Shalom, saudaraku yang terkasih, senina-senina Moria yang spesial, yang hebat di mata Tuhan. Kita bertemu kembali di PA Moria tanggal 10 sampai 16 Mei. Mari persiapkan Alkitab kita, Heber 13 ayat 4 sampai 5 atau Ibrani pasal 13 ayat 4 sampai 5. Sedina Moria kekelengan Tuhan, sebelum kita berdoa, kita bernyanyi kitab denden GBKP nomor 423, Kam Sinebusi Aku. Setelah kita bernyanyi, mari kita berdoa untuk mendalami firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kembali kami diberi kesempatan bertemu di PA Moria melalui media online ini. Tuhan memberkati kami dengan apa adanya alat ini, supaya ketika kami bertekun mendengarkan firman Tuhan, menyaksikan firman Tuhan, maka iman kami dibangun, pengharapan kami dimantapkan, dan kami semakin dimampukan menjadi saksi Tuhan untuk menyatakan rahmat-Mu di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami datang, haleluya, amin. Senina-senina Moria, saya bacakan Ibrani pasal 13 ayat 4 sampai 5. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan penjinah akan dihakimi Allah. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Senina Moria, kekelengan Tuhan Yesus, tema PA kita, jaga kebadian perjabun, menjaga kekudusan perkawinan.
Saudara yang terkasih, mengapa perkawinan kita perlu dijaga? Mengapa keluarga kita harus dijaga? Yang pertama adalah karena perkawinan itu perjabun reh ibas di batanari. Di bahata tetap kencah. Di bahata mereka kencah. Di bahata badia berkena bantah perjabun. Maka perjabun badia maka menjagaan. Perkawinan itu berharga. Di Alkitab boleh kita buka Kejadian pasal 2. Mari bersama-sama dibuka Alkitab supaya di PA ini kita bisa dalami. Kejadian pasal yang kedua di ayat yang ke-23. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Ketika Allah memberikan perempuan itu kepada Adam, maka Adam menerima perempuan itu. Inilah dia, tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Dan mereka menyatu. Dan dinyatakan di ayat 24, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Jelas ya, senina-senina Moria, bahwa perkawinan itu datang dari Allah yang kudus. Dan juga ditekankan oleh Tuhan Yesus ketika orang bertanya tentang perceraian kepada Yesus, maka Yesus menjawab di Matius pasal 19 ayat 4 sampai 6. Matius 19 ayat 4 sampai 6. Saya baca ya. Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Jelas ya, senina-senina Moria. Sekali lagi, mengapa perkawinan harus dijaga? Karena perkawinan itu datang dari Allah. Yang kedua, perkawinan yang sudah dipersatukan oleh Allah dua menjadi satu itu, maka di sana harus ada saling menjaga, saling mengasihi, saling menerima, saling melengkapi. Di perkawinan itu dua jadi satu itu, di sana tidak boleh yang namanya egois, tidak boleh mementingkan diri sendiri, tidak boleh merasa lebih hebat, tidak boleh melihat pasangannya, pendampingnya itu yang lebih rendah dari dia, tidak boleh. Masing-masing punya tanggung jawab, saudara. Nah, saya bacakan buat kita 1 Korinti pasalnya yang ke-7 di ayat 3 sampai 4. Mari, boleh dibuka lagi Alkitabnya. 1 Korinti pasal 7 di ayat 3 dan 4. Demikian kesaksian kitab suci. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya. Demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Itulah dia, ya, kekuatan dua jadi satu. Jadi tidak mementingkan dirinya. Jadi saudaraku yang terkasih, dengan demikian maka perkawinan kita atau keluarga kita itu menjadi keluarga Allah. Kalau sudah menjadi keluarga Allah, maka di dalamnya itu atmosfernya itu adalah kekudusan. Itulah sebabnya maka Ibrani pasal 13 sangat menekankan kepada jemaat, menekankan kepada kita supaya semuanya penuh hormat terhadap perkawinan. Itu ayat 4 tadi kan, Ibrani 13. Jangan kamu mencemarkan tempat tidur. Orang sundal dan penjinah akan dihakimi oleh Allah. Oh laban melket perjamune. Baiklah. Perbulangan jagaina kebadianna, sindahara jagaina kebadianna, ersada
jadi keluarga kerajaan Allah. Keluarga Allah menjadi keluarga sorga, saudara. Dan jika keluarga itu, perkawinan itu sudah menjadi keluarga surga, perkawinan surga, maka mereka pasti menghambakan diri mereka kepada Allah, kepada kuasa Allah. Bukan menghambakan dirinya kepada uang, pangkat, kuasa, kedudukan. Bukan menghambakan keluarga itu kepada tawaran-tawaran dunia. Menghambakan keluarga itu kepada Allah. Ayat 5, jangan kamu menjadi hamba uang atau hamba apapun selain jadi hamba Tuhan, ya kan? Dan cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Mensyukuri apa yang Allah anugerahkan dalam kehidupan keluarga kita, perkawinan kita, suami, istri, atau anak-anak kita, saudara. Karena Allah berjanji, Dia tidak akan membiarkan kita dan tidak akan meninggalkan kita. Jadi mari, di tengah-tengah begitu banyaknya keluarga-keluarga yang hancur, keluarga-keluarga yang tidak setia, perselingkuhan, perzinahan, perceraian, hari ini ditegaskan bahwa keluarga-keluarga GBKP, keluarga-keluarga kita jauh dari pencemaran itu, jauh dari perzinahan, jauh dari perselingkuhan, jauh dari keinginan-keinginan untuk menyakiti pasangannya. Dan sebagai Moria, tentu kita dipakai oleh Tuhan senina-seninangku untuk menjaga kekudusan rumah tangganya. Mari bahagiakan suami kita, bahagiakan anak-anak kita, bahagiakan mertua kita. Terlebih senangkan hati Allah kita. Kehadiran keluarga kita yang terjaga kekudusannya, ini menjadi kekuatan bagi bangsa, kekuatan bagi gereja, dan ini menjadi kekuatan untuk mengalahkan COVID-19 yang sedang mewabah. Tuhan memberkati kita, senina-senina Moria. Sebelum kita doa, kita nyanyi dulu ya bersama-sama. Keluargaku adalah surgaku. Dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan nyatakan bagi kami bahwa perkawinan kami adalah kudus, keluarga kami adalah keluarga surga, dan itu harus dijaga. Dan oleh karena pertolongan Tuhan, kami akan menjaganya. Kuatkan kami supaya kekudusan rumah tangga kami tetap bertahan sampai akhir. Terima kasih Bapa. Terpuji mulia Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Shalom saudaraku, yang memberkati kita. Sampai bertemu lagi di sesi